Sorry, saya harus pakai masker karena ini di rumah sakit. Oke. Kita berdoa dulu ya. Suaranya jelas ya? Oke. Yuk, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat siang hari ini. Terima kasih Engkau sudah menuntun kami di tempat masing-masing untuk kami boleh bergabung di acara Zoom saat ini Tuhan, juga untuk teman-teman di RSC. Tuhan, kami bersyukur hari ini waktunya kami untuk melakukan ibadah. Terima kasih Bapa di surga. Urapi setiap kami dan ruangan ini, juga setiap sinyal, berkati Tuhan, dan semua dalam kendali-Mu ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau beracara di tengah-tengah kami, Engkau yang berfirman, Engkau yang berbicara kepada kami di dalam nama Yesus. Amin. Oke, hari ini saya akan sharing tentang hutang darah. Hutang darah. Kita baca di Yehezkiel 22. Yehezkiel 22 ayat 1 sampai 31, tetapi saya akan mencoba untuk membacakannya dengan cepat. Dosa-dosa Yerusalem. Yehezkiel 22 sudah semua? Yehezkiel 22 sudah semuanya ya. Ayat 1 sampai 31. Saya baca dengan cepat. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Sebentar ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengikat setiap kuasa kegelapan yang berada di sekeliling kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun di tempat ini. Suara-suara tidak terganggu dengan suara di luar, kami terfokus di dalam nama Yesus. Amin. Yehezkiel 22 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai engkau anak manusia, maukah engkau menjatuhkan hukuman atas kota yang penuh hutang darah. Garis bawahi hutang darah. Ya, kotanya penuh dengan hutang darah. Beritahukanlah kepadanya segala perbuatannya yang keji dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, hai kota yang mencurahkan darah di tengah-tengahmu sehingga waktu penghukumanmu datang dan membuat berhala-berhala bagimu untuk menajiskan dirimu. Perhatikan ini ada istilah, ada kata-kata hutang darah. Saya akan baca cepat ayat 4. Ayat 4, dengan darah yang engkau curahkan engkau bersalah dan dengan berhala-berhalamu yang engkau perbuat engkau menjadi najis. Dengan demikian engkau membuat saatmu mendekat dan membuat akhir tahunmu datang. Oleh karena itu aku memberi engkau cercaan bagi bangsa-bangsa dan ejekan. Karena ini ada berhala ya. Waktu di dalam hidup kita ada berhala, maka Tuhan membuat saatmu mendekat. Akhir tahunmu datang. Itu bicara apa? Kematian. Secara fisik. Ya. Waktu ada berhala, kita ini menjadi hutang darah. Waktu ada hutang darah, umurnya dipendekin. Ya. Ayat 5, yang dekat padamu dan yang jauh akan mengejek engkau, yang kenajisannya terkenal dan yang penuh huru-hara. Ini masih bicara tentang berhala. Ayat 7. Padamu ayah dan ibu dihina dan di tengah-tengahmu orang melakukan pemerasan terhadap orang asing, padamu anak yatim dan janda ditindas. Nomor 2, kenapa terjadi hutang darah adalah karena terjadi pemerasan terhadap sesamanya. Ya, pemerasan terhadap orang asing, pemerasan terhadap anak yatim dan janda ditindas. Jadi waktu kita menindas sesama kita, waktu kita berlaku tidak adil dengan sesama kita, maka sesungguhnya di situ ada yang namanya hutang darah. Ya. Ayat 8. Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku, padahal hari-hari sabatku kau najiskan. Ini menganggap ringan hari sabat, menganggap ringan hal-hal yang kudus.
Ayat 9, padamu berkeliaran orang-orang pemfitnah dengan maksud mencurahkan darah dan orang makan daging persembahan di atas gunung-gunung, kemesuman dilakukan di tengah-tengahmu. Ini bicara perzinahan. Perhatikan, waktu kita melakukan perzinahan, di situ ada hutang darah. Ya, baca sendiri itu ayat 10 mengerikan, saya tidak akan baca. Kemudian pemfitnah di ayat 9 ya, padamu berkeliaran orang-orang pemfitnah dengan maksud mencurahkan darah. Ada pemfitnah. Perhatikan, hutang darah dibilang hutang darah karena satu ada berhala, kedua ada pemerasan dengan sesamanya, ketiga menganggap ringan yang kudus, keempat dia melakukan pemfitnahan, kelima perzinahan, ya. Kemudian ayat 24, hai anak manusia, katakanlah kepadanya, engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan dan tidak mendapat air pada masa kegeraman. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu kehidupan kita mengalami yang namanya kemerosotan secara ekonomi, atau mungkin kesehatan, atau mungkin kehancuran di dalam keluarga, mari kita cek apakah di dalam diri kita, di dalam keluarga kita ada yang namanya hutang darah. Nah, hutang darah tadi dibilang ada berhala, ada pemerasan, ada menganggap ringan yang kudus, ada pemfitnahan, perzinahan, ya. Nah, ayat 26, imam-imamnya memperkosa hukum Taurat dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku, demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Pemuka 27, pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan dirinya sendiri. Jadi imam-imamnya berlaku najis. Imam-imamnya tidak bisa membedakan antara yang najis dan yang kudus. Bahkan dia melanggar kekudusan. Ya. Ayat 28, ada tenungan-tenungan yang menipu. Ada tenungan-tenungan yang menipu. Jadi ada nabi-nabi palsu gitu ya. Jadi mereka mendapatkan penglihatan-penglihatan yang palsu, bukan dari Roh Kudus, tetapi dari roh tenung. Nah, perhatikan ayat 30, Tuhan itu ngomong begini. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka, demikianlah firman Tuhan Allah. Hari ini yang mau saya bagikan itu seperti ini, Bapak Ibu. Perhatikan hari-hari ini kondisi keluarga kita, kondisi keadaan keluarga besar kita. Perhatikan apakah ada terus-menerus yang namanya sial, perhatikan apakah ada terus-menerus yang namanya kesehatan yang merosot. Hal-hal yang saya sampaikan tadi, apakah ada di dalam keluarga kita? Nah, Tuhan memanggil kita untuk menyelamatkan keluarga kita dari yang namanya kutuk hutang darah. Ya kan? Tadi dibilang, aku akan murka atas mereka semuanya. Aku akan murka atas keluarga-keluarga yang melakukan seperti ini. Tetapi Tuhan itu nyari, ada enggak sih di dalam satu keluarga yang mau membangun tembok atas keluarganya? Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, walaupun di dalam satu keluarga ini cuman saya, mungkin katakanlah ya, cuman Bapak Ibu.
tetapi engkau memiliki akses dengan surga. Engkau benar-benar mau, Tuhan, please ampuni kami, ampuni keluarga kami, membangun tembok buat keluarga kita. Itu pasti akan terjadi yang namanya pemulihan. Nah, saya akan buka lagi di 2 Samuel 21 ayat 1 sampai 14. 2 Samuel 21 ayat 1 sampai 14. Ayat 1, dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah. Perhatikan. Paham nggak? Ada kelaparan 3 tahun di Israel. Nah, Daud nanya sama Tuhan, Tuhan ini kenapa terjadi seperti ini? Padahal Daud itu kan orang yang disertai Tuhan ya. Tapi kenapa Israel mengalami yang namanya kelaparan? Kelaparan bicara tentang krisis ekonomi atau ekonomi kita hancur ya. Terus Tuhan berkata kepada Daud di dalam keluarganya Saul, yaitu raja pertama di Israel, melekat hutang darah. Perhatikan ayat 6 dan 9. Perhatikan ayat 6 9. Bapak Ibu, mohon maaf yang ikut Zoom, suaranya mungkin berbaur dengan masjid. Sorry, tetapi mari kita belajar berfokus. Perhatikan firman aja, perhatikan Alkitabmu. Perhatikan Alkitabmu karena ini penting sekali ya. Ayat 6 dan 9. Perhatikan ayat 6 dan 9. Boleh dibacakan, Pak? Bisa enggak? Oh ya, ayat 6 dan 9. 2 Samuel 21 ayat 6. Biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. Ayat 9. Ayat 9. 2 Samuel 2 ayat 9. 2 Samuel 21 ayat 9. 7 anak Saul itu kemudian akhirnya digantung. Dan benar-benar, nah ya, dibaca ya. Kemudian diserahkanlah mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. Ketujuh orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelek. Ketika terjadi hutang darah, maka terjadi yang namanya hukuman atau tulah atau krisis. Kalau di dalam kisah Daud ini, krisis kelaparan selama 3 tahun. Nah, bagaimana untuk membayar hutang darah ini? Gibeon, bangsa Gibeon, Bapak Ibu mengerti, paham ya, bangsa Gibeon ini kenapa kok dibunuh sama keluarganya Saul, terus kemudian terjadi hutang darah karena pada zaman Yosua itu bangsa Gibeon melakukan perjanjian. Walaupun Yosua waktu itu tidak bertanya kepada Tuhan, tetapi terlanjur buat perjanjian bahwa seketurunannya Gibeon, orang-orang Gibeon itu tidak akan dimusnahkan. Ya, tetapi akan dilindungi, mereka dijadikan budak. Tetapi waktu zaman Saul perjanjian itu dilanggar, jadi orang-orang Gibeon dibunuh. Nah, perhatikan waktu kita melanggar perjanjian itu pun disebut dengan hutang darah. Nanti saya akan jelaskan ya lebih lanjut. Untuk membayar hutang darah di Israel ini 7 anak Saul digantung. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Galatia 3 13 sampai 14. 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
tadi Israel mengalami kelaparan 3 tahun karena ada hutang darah. Kemudian 7 anak Saul digantung untuk membatalkan hutang darah. Betul ya? Untuk membatalkan hutang darah. Nah, saya, Bapak Ibu semuanya, ada yang namanya dosa, pelanggaran akan perjanjian-perjanjian yang Tuhan sudah lakukan di dalam firman-Nya. Waktu kita melanggar perjanjian-perjanjian ini, ada yang namanya hutang darah. Dosa membuat kita punya hutang darah. Nah, saya kasih contoh misalnya begini ya. Contoh hutang darah. Orang-orang yang melakukan apa ya itu? Kuburan itu namanya apa? Aborsi. Orang-orang yang melakukan aborsi itu juga dia mencurahkan darah bayi yang tidak berdosa. Orang-orang yang melakukan aborsi itu mereka juga melakukan yang namanya hutang darah. Di dalam hidup mereka ada hutang darah. Gitu ya. Terus kemudian mungkin lagi di jalan kecelakaan, orang yang ditabrak meninggal itu juga hutang darah. Kemudian banyak perjanjian-perjanjian, mungkin kita melakukan perjanjian dengan sesama kita dan kita ini tidak setia di dalam perjanjian itu disebut juga hutang darah. Semua pelanggaran atas perjanjian disebut hutang darah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Galatia 3 ayat 13 sampai 14, Kristus telah menebus kita dari hutang darah. Semua dosa pelanggaran kita karena kita melanggar perjanjian baru dan perjanjian lama, firman Tuhan. Ya kan? Alkitab itu kan isinya perjanjian-perjanjian. Tapi kita seringkali melakukan pelanggaran akan firman. Nah, itu disebut dengan termasuk hutang darah. Dosa. Nah, dosa itu Tuhan Yesus sudah angkut di atas kayu salib. Perhatikan ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini, Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Suaranya hilang? Apakah suaranya hilang? Suaranya hilang? Tidak. Oh, enggak ya. Bagus. Oke, thank you. Ya. Sekali lagi, waktu ada pelanggaran akan setiap firman Tuhan dan janji-janji Tuhan, maka kita sedang melakukan yang namanya hutang darah. Nah, hutang darah itu sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu, hari ini saya ajak untuk menghargai setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan atas kehidupan kita. Di dalam diri kita ada yang namanya dosa, baik itu dosa dari nenek moyang kita, yang mungkin nenek moyang kita melakukan hal-hal yang tadi di Yehezkiel 22 ayat 1 sampai terakhir itu tadi. Mungkin nenek moyang kita ini dulu melakukan penyembahan berhala, penyembahan patung-patung, atau mungkin mereka melakukan kejawen atau hal-hal yang lain-lain seperti itu. Kutuknya 3-4 keturunan. Apa akibatnya? Akibat dari kutuk itu bisa sakit penyakit terus terjadi. Bisa sakit leukemia, bisa sakit kanker, bisa sakit macam-macam. Ya. Kutuk sakit penyakit, bisa yang namanya kehancuran di dalam ekonomi. Oleh karena apa? Pelanggaran dari di atas-atasnya. Tetapi perhatikan bahwa sebetulnya Yesus itu sudah menanggung semuanya. Lah, bagaimana supaya saya ini bebas dari semua kutuk itu? Bagaimana supaya saya bebas dari hutang darah tersebut? Engkau mesti menghormati yang namanya perjanjian darah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kembali hidupmu dalam track Tuhan, kembali hidupmu menghormati darah Yesus. Bu, bagaimana seandainya saya ini pernah melakukan aborsi atau pengguguran? Akui itu di hadapan Tuhan.
tinggal mengakui aja di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mengakui aku berdosa karena dulu pernah melakukan hal ini. Tuhan, aku minta ampun. Dan darah-Mu biar menghapus setiap dosa pelanggaranku sehingga kutub hutang darah ini tidak menimpa aku dan anak keturunanku. Bapak Ibu, tadi di Yeskiel 22 ayat yang terakhir dibilang, aku mencari orang yang membangun tembok. Kita yang ada di dalam Yesus Kristus, kita punya power darah Yesus, kita punya power darah Yesus, ya, dan kita bisa mintakan ampun atas keluarga kita yang melakukan pelanggaran-pelanggaran akan firman, atau mungkin kita sendiri melakukan itu. Ngomong, Tuhan ampuni, akui aja. Akui. Bu, apakah harus di hadapan hamba Tuhan? Tidak perlu. Tidak perlu. Engkau sendiri di kamar dan berkata, Tuhan ampuni. Mungkin ada hutang darah di dalam diriku. Tapi engkau harus memakai yang namanya perjamuan kudus ya Bapak Ibu. Untuk membatalkan hutang darah tersebut harus memakai perjamuan kudus. Karena di kisah 2 Samuel 21 ayat 1 sampai 14 tadi waktu terjadi kelaparan 7 anaknya Saul harus digantung. Yesus menggantikan itu semuanya. It is dan selesai semuanya untuk itu sebetulnya. Nah, tapi kenapa Bu? Saya sudah membatalkannya, sudah berdoa perjamuan kudus, tetapi kok saya masih mengalami yang namanya banyak kejadian-kejadian yang tidak enak, yang tidak menyenangkan, bahkan keluarga kami sakit, tidak sembuh-sembuh, kemudian ekonomi kami hancur. Terus bagaimana? Ya mungkin belum waktunya, karena yang namanya hukum tabur tuai itu kan harus berlaku, itu berlaku ya, hukum tabur tuai itu berlaku. Kecuali engkau sungguh-sungguh mengerjakan Roma 8 ayat 1 sampai 14. Hidup sungguh-sungguh di dalam roh. Hidup sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Pijakanmu sudah tidak lagi di dalam hukum dosa dan maut. Tapi itu biasanya tidak bisa serta-merta orang itu pijakannya pindah ke dalam hukum roh dan kebenarannya. Ada yang namanya daging itu masih saja melekat di dalam dirinya, diajari untuk bertobat itu sulit gitu loh maksudnya, sehingga dosanya itu terus dilakukan. Nah dosa terus dilakukan, yaitu akibatnya pemulihannya sulit. Tapi kalau dia sungguh-sungguh, Tuhan aku sudah bosan dengan hidup seperti ini, aku mau mengerjakan hidup di dalam roh. Waktu engkau mengerjakan hidup di dalam roh, engkau tidak terkena yang namanya hukum gravitasi. Hukum-hukum yang harus terjadi karena engkau nabur, engkau nuai. Maksudnya, bentar. Waktu saya nabur kejahatan, saya menabur semua yang jelek, maka saya harus menuai yang jelek. Tetapi ketika engkau bertobat sungguh-sungguh, Tuhan ampuni, dan aku mau benar-benar hidup di dalam roh, sungguh-sungguh aku menjadi manusia baru, Tuhan aku mau tinggalkan semuanya. Maka engkau sudah hidup di dalam dimensi roh, menjadi satu dengan roh Tuhan. Yang namanya hukum-hukum dunia itu bisa langsung brol gitu loh. Orang kalau naik pesawat, dia kan tidak kena yang namanya gaya gravitasi. Betul ya? Tapi kan dia harus naik pesawat dulu, dia harus naik gitu kan. Harus ada di dalam pesawat tersebut. Nah, engkau ketika tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam firman, sungguh-sungguh taat, saya jamin, kehidupanmu tidak harus menuai sesuatu yang sangat menderita oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Tapi engkau sudah bertobat dan hidup di dalam roh. Makanya kenapa saya setiap hari mengajarkan kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu semuanya, hiduplah di dalam roh. Maka engkau tidak mengalami yang namanya hukum gravitasi bumi, hukum tabur tuai. Ya memang harus saya tuai, tapi tidak ngenes amat gitu loh. Ya.
Percaya ini, karena saya ngalami. Bapak ibu saya ini kena penyakit kanker, ya. Dari kecil itu saya melihat pertengkaran-pertengkaran karena memang saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Mungkin menurut saya sih nggak ada yang ngajari firman seperti ini. Nggak ada yang ngajari firman kayak sekarang ini kan kita buka di internet aja, khotbah-khotbah banyak sekali yang mengajari tentang dibebaskan dari kutuk gitu ya. Termasuk kita bisa bertemu hari ini. Nggak ada yang ngajari waktu itu, sehingga mungkin keluarga itu sangat berantakan dan sakit penyakit terus-menerus bertubi-tubi. Tetapi waktu saya ketemu firman dan mempelajari firman, saya dimerdekakan oleh firman. Saya berkata dan menghardik semua penyakit kanker, no way, tidak akan menyentuh saya. Dan juga bahkan anak keturunan saya. Ya, semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan oleh kedua orang tuaku, no way, selesai di mereka. Di dalam diri saya sudah tinggal Roh Kudus, Roh Kristus. Saya sudah menjadi manusia baru dan saya tidak mengalami yang namanya kutuk akibat dosa dari nenek moyang. Akibat dari hutang darah. Bapak Ibu bisa menangkap ya? Semuanya yang di ruangan, yang diikuti online. Boleh tanya Bu Ana? Boleh, silakan. Seandainya saya mewakili kakak saya yang belum percaya, bisa nggak Bu? Bisa. Yehezkiel 22 ayat terakhir tadi. Coba dibuka Bu. Yehezkiel 22 Bu. Mungkin tadi Ibu kelewatan ya. Ayat 30. Yehezkiel 22 ayat 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Tuhan nyari loh Bu. Tuhan nyari orang yang mau berdiri menjadi imamat yang rajani atas keluarga yang mengalami hutang darah tersebut. Dan Ibu tinggal ngomong, ini Tuhan, aku berdiri di hadapanmu menjadi imamat yang rajani, menjadi penengah antara keluarga ini dengan Engkau Bapa di surga. Please ampuni. Sebab darah putramu yang tunggal sudah menanggung semuanya. Please ampuni. Bisa Bu, lakukan saja. Karena firman-Nya ada. Semua, kasih, Bu. Ya, semua bisa. Kalau engkau mengalami yang namanya bertubi-tubi malapetaka, tidak selesai-selesai, ribut terus keluarganya, sakit terus, ekonomi hancur terus, engkau berdiri di hadapan Bapa di surga, menjadi imamat yang rajani dan berkata, please forgive me, please ampuni keluargaku Tuhan, selesai hutang darah oleh kuasa darah Yesus. Lakukan itu dan lihatlah pemulihan terjadi. Ya, satu poin yang hari ini Roh Kudus memberikan saya tekanan adalah hiduplah di dalam Roh, jadilah satu dengan firman, maka engkau tidak mengalami yang namanya hukum-hukum gravitasi yang berlaku di bumi, hukum-hukum tabur tuai yang harusnya engkau menuai itu dengan air mata, tapi engkau disertai oleh Tuhan sehingga sangat ringan waktu engkau menanggung semuanya akibat kesalahan itu. Bisa dipahami? Oke, itu saja yang saya sampaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu kita tersungkur, waktu kita pakai lutut kita untuk tersungkur, kita sangat mudah membungkam mulut iblis. Karena itu kan ular ya. Ular itu kan jalannya kan di lantai kan. Ular itu jalannya di lantai, merambet-merambet gini. Waktu rohmu tersungkur, engkau sangat mudah untuk menghancurkan kepala iblis itu. Dan berkata, stop.
engkau selesai menghancurkan keluargaku. Stop, engkau selesai menghancurkan suamiku. Stop, engkau selesai menghancurkan ekonomiku. You butuh tersungkur supaya engkau bisa mendekati kepala ular itu yang dia jalannya merambat. Wahyuan ini tangkap. Tapi kalau engkau mengeraskan hati, engkau berkata, aku tidak masalah kok, aku baik-baik saja. Kesombonganmu membuat engkau tidak bisa menghancurkan kepala iblis. Bersikaplah rendah hati, tunduk sama Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan. Dan engkau sangat mudah untuk menghabisi iblis. Dan it is finished, selesai, done. Dan engkau akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Saya minta dipraktekkan sudah 30 menit. Ya, saya sampaikan firman, jangan banyak-banyak supaya bisa ditangkap. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman yang di KKS, kalau ada pertanyaan, chatting ya. Karena ini kan acara RSJ, kami akan matikan Zoom-nya karena ini sekarang intern RSJ ya. Pertanyaannya boleh ditulis atau bertanya lewat chatting di KKS. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Ana. Berkati. Semangat. Semuanya Makasih, Bu Ana. kuasa darah Yesus, keluargamu baik-baik saja, selesai semuanya ya. Ucapkan. Amin. Orang yang berdiri di ruang tahta dan berkata, Tuhan ini keluargaku, selesai di atas kayu salib, sudah selesai Tuhan. Putramu yang tunggal Bapa sudah menyelesaikan semuanya. Engkau harus menghadap ke sana, ruang tahta, dan berkata, Tuhan. Mohon maaf saya end ya, karena ini akan